Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tugas kuliah tentang polimer dan komposit. Perkenalkan, nama saya Erwin Ronaldi, NIM 109 kelas B. Yang pertama, pengertian komposit. Komposit adalah material yang dibentuk dari campuran dua atau lebih material baku dengan tujuan untuk mendapatkan mechanical properties atau sifat mekanis yang lebih baik dan lebih bernilai. Dengan kata lain, komposit adalah material baru yang diharapkan memiliki kualitas baik dari material-material baku. Selanjutnya, dasar material komposit. Suatu struktur material yang terbentuk dari dua kombinasi atau lebih material pembentuknya, di mana sifat masing-masing bahan berbeda, baik sifat kimia maupun sifat fisika. Lalu, mikrostruktur. Pada kristal, fase, dan senyawa apabila material disusun lebih disebut komposit. Dan makrostruktur adalah material yang disusun dari campuran dua atau senyawa atau lebih penyusun makro yang berbeda. Lalu, bahan penyusun komposit. Yang pertama, matriks. Matriks adalah komponen yang sifatnya juga lunak, elastis, dan tahan lama, namun mampu mengikat jika mencapai titik bekunya. Oleh karena itu, kegunaan dari bahan matriks adalah sebagai pengikat serat. Bahan matriks umumnya adalah bahan yang dominan dalam pembentukan komposit. Matriks memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, meratakan tekanan tegangan yang diterima oleh serat. Yang kedua, melindungi serat dari gesekan mekanik dan kondisi lingkungan yang buruk. Yang ketiga, menahan posisi serat. Selanjutnya ada reinforcement. Komponen ini adalah bahan penguat pada sebuah material komposit. Biasanya komposisi reinforcement tidak melebihi dari 50% bahan matriks, karena jika berlebihan, ikatan kedua komponen ini tidak maksimal yang berakibat penurunan kualitas komposit yang dihasilkan. Reinforcement terbagi menjadi dua jenis, yaitu continuously reinforced dan discontinuously reinforced. Lalu ada selanjutnya klasifikasi komposit. Yang pertama, CMC atau Ceramic Matrix Composite. Memiliki keuntungan dimensinya stabil, sangat tangguh, permukaan yang tahan aus, unsur kimianya stabil di suhu tinggi dan tahan korosi. Yang kedua, MMC atau Metal Matrix Composite, yaitu memiliki keunggulan transfer tegangan dan tegangan yang baik, ketahanan terhadap temperatur tinggi, tidak menyerap kelembaban, tidak mudah terbakar, dan memiliki kekuatan tekan dan geser yang baik. Yang ketiga, PMC atau Polymer Matrix Composite, memiliki keunggulan stiffness yang lebih tinggi, ringan, dan strength yang tinggi. Lalu di sini terdapat perbedaan komposit dan alloy. Perbedaannya yaitu jika komposit ditinjau secara mikroskop masih menampakkan adanya komponen matrik dan komponen filler. Tetapi alloy telah terjadi perpaduan yang homogen antara matrik dan filler. Yang selanjutnya, proses pembuatan komposit open mold. Di sini saya menggunakan materi proses yang hand layup, yaitu proses laminasi serat secara manual, di mana merupakan metode pertama dalam pembuatan komposit. Metode hand layup lebih ditekankan untuk pembuatan produk yang sederhana dan hanya menuntut satu sisi saja yang memiliki permukaan halus. Seperti ini gambarnya. Lalu hand layup memiliki keunggulan yaitu peralatan sedikit dan harga murah, lalu kemudahan dalam bentuk dan desain produk, dan variasi ketebalan dan komposisi serat dapat diatur dengan mudah. Lalu memiliki kelemahan juga. Yang pertama, ketebalan yang tidak konsisten. Kedua, distribusi resin yang tidak merata dan lebih boros resin. Lalu, proses pembuatan komposit close mold. Di sini menggunakan compression molding. Proses ini menggunakan hidrolik sebagai penekannya. Fiber yang telah dicampur dengan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan. Kemudian dilakukan penekanan dan pemanasan. Resin termoset kas yang digunakan dalam proses cetak tekan ini adalah polyester, vinyl ester, epoksis, dan fenolat. Seperti ini gambarnya. Lalu yang terakhir, aplikasi material komposit. Komposit digunakan untuk banyak bidang ya. Yang pertama contohnya di angkasa luar sebagai komponen kapal terbang, komponen helikopter, dan komponen satelit. Lalu
Selanjutnya pada bidang kesehatan digunakan pada kaki palsu, sambungan sendi pada pinggang. Lalu digunakan juga pada bidang kelautan, yaitu digunakan untuk kapal layar dan kayak. Selanjutnya di industri pertahanan digunakan untuk komponen jet tempur, peluru, komponen kapal selam. Lalu di industri pembinaan digunakan untuk jembatan, terowongan, rumah, dan tank. Selanjutnya di bidang olahraga dan rekreasi, komposit digunakan untuk sepeda, stick golf, raket tenis, dan sepatu olahraga. Pada bidang otomobil digunakan untuk komponen mesin dan komponen kereta. Lalu yang terakhir untuk komponen angkasa luar, yaitu komponen kapal terbang, komponen helikopter, dan komponen satelit. Ya, mungkin sekian dulu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.